Shalom, selamat bertemu kembali dalam minggu Advent ketiga, minggu tanggal 13 Desember 2020. Tetapi sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara di saat mendengarkan sabdanya hari ini. Amin. Firman Tuhan yang mendasari kita untuk mendengarkan firman Tuhan dalam minggu Advent hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-24, dan bahan bacaan diambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dengan tema hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Shalom, selamat Advent ketiga buat saudara-saudara sekalian. Saya masih ingat betul waktu di kampung dulu pernah marsaro durian, menunggu jatuhnya durian matang di pokoknya. Wah, sangat mengasyikkan. Kami berangkat ke pokok durian tersebut kira-kira jam 8 malam lah, ya. Dan kami memang berbekal senter. Tapi saudara tahu bahwa waktu kami mau menunggu durian itu jatuh, tempat duduknya sangat-sangat sederhana. Boleh dikatakan apa adanya. Tidak hanya itu saudaraku, ya di sana ada banyak nyamuk. Udaranya begitu dingin, dan tidak hanya sebenarnya semak-semak begitu tinggi di sekitar pohon durian itu. Dan mengingat sebenarnya banyaknya tantangan, rintangan, masalah yang kita hadapi karena penderitaan di sana begitu banyak, karena ada juga ketakutan serangga lain, ular, bahkan binatang-binatang lain. Tetapi mengingat aroma harum dari durian yang akan jatuh ini, apalagi enaknya, legitnya nanti daging durian itu membuat kita mengabaikan semua tantangan, semua penderitaan, semua masalah yang terjadi saat kita marsaro, saat kita menunggu durian itu jatuh. Saudaraku, demikian juga lah sebenarnya kita umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Ada semangat, ada sukacita, ada sesuatu yang sangat luar biasa di dalam hati kita, karena kita mengaminkan, karena kita betul-betul percaya, yakin bahwa Yesus benar-benar datang. Jadi walaupun ada penderitaan, walaupun ada tantangan, walaupun ada masalah, tapi kita betul-betul mengabaikannya karena kita sadar bahwa yang kita tunggu itu akan memberikan jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa daripada penderitaan yang sedang kita alami. Sehingga kita akan tetap menunggunya dan disuruh juga untuk hidup kudus, tidak bercacat. Kita akan melakukannya penuh dengan semangat. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, kata tak bercacat menurut Kamus Bahasa Indonesia itu artinya sempurna, ya, lengkap, tidak bercela, tidak kekurangan, dan lain sebagainya. Di dalam Alkitab, tak bercacat sering diterjemahkan dengan kata kudus. Dipisahkan dari cara hidup kita yang berdosa, dari cara hidup kita yang sia-sia. Dan selain itu, kata tak bercacat juga diartikan dengan tak bercela, hidup sempurna sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, itulah yang Tuhan rindukan, supaya dalam seluruh hidup kita, baik roh, jiwa, dan tubuh kita, karena sudah disucikan oleh darah Yesus melalui pengampunan dosa-dosa kita yang telah menyelamatkan kita, dan juga dirindukan juga supaya tak bercacat, tetap hidup kudus hingga kedatangannya kedua kalinya.
Pertanyaannya saudaraku, apakah mungkin kita manusia yang sudah berdosa, terhisap dengan dosa ini, hidup kudus, hidup tak bercela, hidup tanpa celah, hidup sempurna hingga kedatangan Yesus kedua kalinya? Bukankah semua manusia sudah berdosa? Bukankah kita sudah tahu bahwa manusia ini tidak sempurna dan banyak keterbatasannya? Tetapi jika demikian, mengapa Alkitab mengajarkannya, bahkan memerintahkannya supaya kita hidup kudus, tidak bercela, baik tubuh, jiwa, dan roh kita hingga Yesus datang kedua kalinya? Dan saya percaya kalau Tuhan memerintahkan dan mengajarkannya, berarti kita bisa melakukannya. Karena orang percaya hidup sempurna bukan karena dirinya sempurna sebenarnya, tetapi karena disempurnakan oleh Kristus. Kristuslah yang mengubah hidup kita dari yang berdosa, yang bercela menjadi yang disempurnakan. Kristuslah yang menebus kita dari orang bercacat cela menjadi kudus. Untuk itu hanya orang-orang yang beriman dan mengandalkan Yesuslah yang akan disempurnakan. Sebab sempurna bukan berarti tanpa dosa, tanpa ada kekurangan, tanpa bercacat, tetapi oleh iman kita disempurnakan oleh kasih Allah. Firman Allah berkata dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang-orang kudusnya. Berarti Kristuslah yang meneguhkan kita. Kristuslah yang menyempurnakan kita. Kristuslah yang menguduskan dan juga Kristuslah yang menguatkan kita supaya hidup tak bercela hingga Yesus datang kedua kalinya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, berarti di dalam hidup tak bercacat, tak bercela hingga Yesus datang kedua kalinya, bukan berarti kita tanpa berbuat apa-apa. Bukan berarti kita berdiam diri. Tetapi justru saat kita menantikan kedatangan Kristus supaya tetap hidup kudus, ada beberapa hal yang harus kita lakukan sesuai dengan teks firman Tuhan hari ini. Marilah kita perhatikan bersama. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Saudaraku, sukacita beda dengan kesenangan atau kegembiraan sesaat. Memang kita butuhkan juga hidup senang, hidup gembira hari lepas sehari. Tapi harus kita akui bahwa kesenangan, kegembiraan itu berasal dari diri kita sendiri. Ya, kalau kita umpamanya mendapatkan sesuatu, waktu kita minum-minum, waktu kita makan sampai kenyang, waktu kita bergembira, atau ada umpamanya kita dengar lawakan, kita bisa terpingkal-pingkal, bisa ketawa dengan luar biasa hebatnya. Tapi itu hanya sementara. Saat kita mabuk mungkin kita bisa main gitar, kita bisa bernyanyi demikian hebatnya, tapi habis mabuk ya kembali sadar, kembali lagi masak, kembali lagi kepada habitatnya yang lama. Tapi kalau sukacita itu berasal dari hati kita sendiri, dia adalah buah Roh Kudus, berasal dari Tuhan, dan makanya dia menjadi bagian kita adalah saat kita sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan saat kita percaya, Tuhan karuniakan itu di dalam hidup kita. Roh Kudus berikan itu kepada kita, sehingga kita dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dalam segala apapun kita bisa tetap bersukacita.
kita tetap meluap akan hidup benar, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, karena ini pemberian Allah, buah Roh Kudus, ya, walaupun ada aniaya, walaupun kita dipenjara, walaupun ada penderitaan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dan semua orang-orang percaya sepanjang zaman, mereka tetap apa? Tetap bersukacita, tetap mengalami sukacita karena mereka punya pengharapan yang jelas kepada Tuhan Yesus, khususnya tentang kedatangannya kedua kalinya. Saudaraku, kita bisa bertahan dalam aniaya, dalam penderitaan karena mengaku percaya kepada Yesus, karena kita punya pengharapan yang pasti bahwa Yesus pasti datang untuk melawat kita, untuk mengangkat kita, sehingga kita tetap tahan dalam umpatan dan juga dalam makian penderitaan yang dialami oleh kita saat kita mengalami seperti itu. Karena kita sadar bahwa penderitaan sekarang ini tidak sebanding dengan apa? Dengan sukacita besar yang telah disiapkan oleh Allah. Firman-Nya dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudaraku, pengharapan akan janji Allah itulah membuat seseorang bisa tetap bersukacita dalam situasi apapun, agar tetap hidup kudus, tetap hidup tanpa celah di dalam kehidupannya hari lepas hari. Itu yang pertama. Yang kedua, tetaplah berdoa. Saudaraku, berdoa adalah jalan terpendek, jalan termudah untuk berkomunikasi, untuk dekat, untuk intim dengan Tuhan. Dalam situasi apapun kita bisa apa? Bisa berdoa. Saat kita duduk, saat kita berdiri, saat kita tidur, saat kita sakit, saat kita bersukacita, saat kita bergembira ria, saat kita di mana-mana, di mobil, di kendaraan, saat kita di pesawat, saat kita juga sekarang berada dalam situasi yang apapun, bahkan saat kita mau mati, kita bisa apa? Kita bisa berdoa. Itulah hebatnya apa? Itulah hebatnya berdoa. Makanya saat kita beruntung, saat ada banyak berkat, kita bisa apa? Berdoa. Tapi juga saat kita buntung, saat kita mengalami masalah, saat kita mengalami banyak tantangan dalam hidup kita, kita bisa tetap apa? Tetap berdoa. Karena berdoa itu adalah komunikasi yang paling tidak bisa dilawan oleh iblis, dilawan oleh semua apapun, karena bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja, dalam situasi apapun. Makanya dikatakan sini apa? Tetaplah berdoa. Itu jika kita melakukan sesuatu, ya berdoalah, karena itu seperti napas kehidupan kita. Tanpa bernapas pasti mati. Orang yang tidak berdoa juga sebenarnya secara rohani sudah mati. Sebab itu rajinlah berdoa, bersungguh-sungguhlah berdoa dalam keterbatasan kita, dalam ketidakmampuan kita untuk hidup kudus, dalam banyak masalah yang kita hadapi, berdoalah. Tapi juga saat kita bersukacita, saat kita senang, berdoa jugalah. Sekali lagi, tetaplah berdoa. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, ketika kita hidup diberkati dan ketika semuanya berjalan seperti baiknya, ya kita gampang apa? Pasti gampang memuji-puji Tuhan, pasti gampang mengucap syukur, mengangkat tangan memuliakan Tuhan. Tapi jika sebaliknya, saat ada penderitaan, saat ada masak, pergumulan, bukankah lebih banyak orang bersungut-sungut, lebih banyak orang mengutuki, lebih banyak orang yang mengatakan hal-hal yang tidak baik? Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sebenarnya saya mengungkapkan dampak daripada bersyukur itu begitu banyak positifnya, begitu hebat dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena ini juga dikehendaki oleh Allah.
Dan orang yang bersyukur ya dalam segala keadaan, bukan untuk segala hal. Karena tidak mungkin saya bersyukur waktu saya sakit, waktu saya buntung sakit, jatuh, tidak mungkin. Tapi dalam keadaan sakit, saya bisa apa? Saya bersyukur karena saya percaya pemeliharaan Tuhan. Dan jika Dia mau, Dia pasti apa? Sembuhkan. Saya bisa bersyukur, saya berduka cita karena saya pikiran positif. Karena Allah pasti apa? Menghibur kita yang sedang berduka cita. Dalam segala hal, kita bisa bersyukur karena kita menyadari akan apa? Pemeliharaan Allah. Allah bertindak di dalam kehidupan kita. Percayalah, saudaraku, jika kita bersyukur dalam segala keadaan, ya, karena itu dikehendaki Allah juga apa? Kita semakin menyadari bahwa Allah tidak pernah diam dalam situasi apapun. Dia sanggup bertindak untuk apa? Menolong kita. Selain itu, kita menjadi seseorang, menjadi pribadi yang berpikir positif, bertindak positif, berkata positif. Tapi kalau kita mengeluh, kalau kita juga bersungut-sungut, kita menjadi pribadi-pribadi yang negatif. Gampang juga apa? Gampang juga mengutuki, gampang mengeluarkan kata-kata kotor yang membuat kita tidak kudus. Tidak hanya itu, saudaraku, kita menjadi orang-orang yang gampang memberkati, gampang memberikan yang terbaik bagi sahabat-sahabat kita, bukan bertindak ceroboh dan bertindak tidak baik yang sia-sia. Selain itu, saudaraku, jika kita sungguh bersyukur, kita akan melihat kuasa Allah menolong kita, memberkati kita, dan kita mampu melakukan banyak hal. Ada banyak kesaksian dari orang-orang yang bersyukur waktu sakit, waktu penderitaan, waktu aniaya, waktu ada banyak masalah. Mereka mendapat kekuatan Allah di dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan sini, mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam banyak keadaan kita, supaya kita dapat melihat kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan padamkan roh. Janganlah padamkan roh. Puji Tuhan, saudaraku, dalam 2 Timotius 1 ayat 7, firman Tuhan katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, kasih, dan juga ketertiban. Sekali lagi, roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sebab itu, jangan pernah, saudaraku, memadamkan dan mengabaikan api Roh Kudus yang bekerja di dalam hidupmu, dalam hatimu. Dan saudara tahu bahwa api berhubungan dengan apa? Dengan kehangatan, dengan semangat, dengan passion. Dan orang-orang yang bersemangatlah, orang-orang yang punya passion lah sebenarnya, yang gigih, kuat, dan benar-benar melakukan banyak hal dengan sukacita. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki passion, tidak memiliki semangat, akan gampang loyo, putus asa, dan undur dari berbagai hal. Sebab itu firman Tuhan katakan di sini, jangan pernah padamkan Roh Kudus di dalam kehidupanmu, supaya Dia bekerja di dalam hidupmu. Dan jika Dia mulai loyo, jika Anda mulai tidak bersemangat, mintalah supaya Roh Kudus bekerja lagi dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam perasaanmu, dalam tindakan-tindakanmu, dalam semuanya, supaya Anda betul-betul bersemangat melakukan pelayanan, melakukan pekerjaan, melakukan banyak hal, sehingga Anda hidup kudus hingga Yesus datang kedua kalinya. Hati yang gembira, firman Tuhan katakan, ya adalah obat. Tetapi semangat yang patah pasti apa? Mengeringkan tulang, membuat Anda tidak berdaya dan tidak bisa apa-apa. Itu yang keempat. Yang kelima, firman Tuhan katakan, jangan menganggap rendah nubuat. Saudaraku, Kristus lahir ke dunia ini. Kristus melayani, berkarya dalam hidup kita, dan bahkan mati di kayu salib. Itu sudah dinubuatkan berulang-ulang kali dari dulu hingga Yesus lahir. Itu artinya bahwa Dia ada karena nubuatan yang sudah dilakukan oleh para nabi dan oleh Allah sendiri. Sama
kedatangan Yesus kedua kalinya juga telah dinubuatkan berulang-ulang kali, dan kepastiannya kedatangannya pasti. Sehingga jangan pernah mengabaikannya. Imani junjung tinggi supaya kita benar-benar mau menunggunya penuh sukacita, karena nubuatan tentang kedatangannya sudah pasti untuk mengambil kita, mengangkat kita, orang-orang percaya, hingga duduk nanti bersama-sama dengan Yesus di sorga. Itu yang kelima. Yang keenam, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saudaraku, sadarlah bahwa iblis karena sudah tahu bahwa waktunya semakin singkat, dia semakin giat, semakin bekerja dengan sangat-sangat keras. Untuk apa? Menyesatkan umat manusia, termasuk orang-orang percaya. Makanya dikatakan di sini, ujilah segala sesuatu. Dia bekerja melalui berita-berita hoax dengan berbagai cara. Bahkan dia menyamar seperti malaikat terang, sehingga kata-katanya, ungkapan-ungkapannya, berita-berita yang disampaikannya melalui orang-orangnya betul-betul kelihatannya benar, walaupun sebenarnya sangat menyesatkan dan menghancurkan Anda, menyeret Anda ke neraka. Makanya dikatakan di sini, ujilah, ya, peganglah yang baik. Biarlah firman Tuhan menjadi acuan, menjadi dasar di dalam kehidupanmu, sehingga Anda tahu ini salah, ini benar, sehingga Anda betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan hingga Yesus datang kedua kalinya. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Sekali lagi, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Dalam Efesus 2 ayat 10, kita ini adalah buatan Allah, dicipta untuk apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah bagimu. Saudaraku, sebagaimana daun-daunan, ya, yang tua, yang kering, dengan sendirinya akan jatuh saat daun-daun muda, saat daun-daun yang segar bertumbuhan. Demikianlah, saudaraku, perbuatan kita yang jahat, kata-kata kita yang kotor, hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita akan berguguran saat kita apa? Saat kita mengucapkan kata-kata berkat, saat kita melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan kita. Jangan jemu-jemu berbuat baik terus menerus, supaya segala hal-hal yang tidak baik, yang jahat ini langsung hancur dari kehidupan. Percayalah, saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saudara untuk semakin berbuat baik, menjadi berkat melalui kata, melalui perbuatan dalam hidupmu dan juga keluargamu bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, Paulus sadar bahwa kemampuan jemaat Tesalonika dan kemampuan kita umat Tuhan sangat terbatas. Makanya secara jelas dikatakan firman Tuhan tadi, supaya kita hidup tanpa cacat, hidup kudus dengan melakukan 7 perintah tadi hingga kedatangan Kristus kedua kalinya tidaklah mudah. Makanya dia katakan di sini apa? Semoga damai sejahtera Allah. Artinya dia sungguh-sungguh berdoa supaya damai sejahtera Allah sendiri yang menguduskan jemaatnya, menguduskan kita, menyempurnakan setiap iman kita dan pengharapan jemaatnya saat Yesus datang kedua kalinya. Tanpa damai sejahtera, saudaraku, tanpa shalom di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, kita akan mudah gelisah, mudah goyah, mudah bimbang, mudah hancur. Ketidaksempurnaan dan ketidakberdayaan kita membuat kita juga gampang apa? Berdosa, gampang melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan gampang putus asa, bertindak bodoh, mudah menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan orang lain. Tetapi jika ada damai sejahtera, ada shalom dalam hati kita, ada shalom dalam pikiran perasaan kita, maka kita tidak akan gampang goyah, tidak gampang menyalahkan diri dan orang lain, tidak gampang mengutuki. Tapi kata-kata berkat menjadi bagian kita. Untuk itulah diteguhkan oleh firman Tuhan dalam ayat 24 tadi katakan,
Ia Allah yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Benar, Tuhan yang memanggil kita. Tuhan yang telah menebus kita. Tuhan telah yang menjadikan kita anak-anaknya. Dia juga yang akan meneguhkan. Dia juga yang akan menggenapi panggilannya dalam hidup kita. Supaya tetap apa? Tetap kudus, tanpa celah, hingga Yesus datang kedua kalinya. Saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Advent ketiga. Selamat menunggu kedatangan Yesus kedua kalinya. Dengan apa? Tetaplah bersukacita, tetaplah berdoa, tetaplah bersemangat mengucap syukur kepada Tuhan hari demi hari. Tetaplah bersemangat penuh dengan Roh Kudus melakukan pelayanan, melakukan pekerjaan, melakukan banyak hal di dalam kehidupanmu. Jungjung jugalah nubuat-nubuat firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Sampaikan kabar baik dengan sukacita, dengan senang, dan hancurkan, saring, uji setiap roh kabar-kabar hoax yang datang melalui HP, melalui berita, melalui apapun. Dan senanglah, sukacitalah berbuat baik, menggugurkan perbuatan-perbuatan jahat yang tidak berguna itu. Enyahkanlah hal-hal yang tidak baik dalam kehidupanmu. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hatimu, menguduskanmu, menguatkanmu hingga Yesus datang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.